Tes tes. Satu, dua, tiga. Oke, mulai. Halo guys, assalamualaikum. Um, Jujur, ini aku agak nervous dan aku ngerekamnya sambil deg-degan. Karena apa? Karena akhirnya aku memutuskan untuk memasukkan konten ocehan Ryan ini di YouTube channel. Yang tadinya hanya aku posting di IGTV, akun pribadi aku, Instagram aku di @rdputri. Nah, tapi aku mendapatkan respon yang alhamdulillah banget, Masya Allah. Responnya itu positif gitu untuk konten ocehan Ryan ini. Jadi beberapa teman-teman memberikan saran kalau ayo dong konten ocehan Ryan-nya dipindah aja ke platform lain, jangan di IGTV gitu. Ada beberapa yang merekomendasikan untuk meletakkan konten ocehan Ryan ini di Spotify, dan ada beberapa yang menyarankan untuk meletakkannya di YouTube. Nah, karena aku ingin ada visualisasinya, ada gambarnya. Kalau konten Spotify kan nggak bisa ada gambarnya gitu, hanya terbatas pada audio. Jadi aku memutuskan untuk memasukkan ocehan Ryan ini di YouTube. Dan ini juga berdasarkan polling yang udah aku buat beberapa hari lalu di Instagram pribadi aku @rdputri. Dan hasilnya itu ada sekitar 60% yang memilih menjadi tim YouTube. Wow, luar biasa sekali kan. Jadi Masya Allah, aku terima kasih banyak untuk teman-teman yang telah mendengarkan ocehan Ryan ini. Ya, kali ini seperti judulnya merupakan episode ketiga dari Ocehan Ryan, yang mana episode 1 dan 2-nya udah pernah aku posting di IGTV. Nah, kalau kalian, teman-teman yang belum pernah mendengarkan, boleh banget loh, aku sangat seneng banget kalau misalnya teman-teman mau mendengarkan. Caranya gimana? Caranya search aja akun Instagram @rdputri. Nah, kalau udah ketemu nih Instagram aku yang ada tulisan Ryan-nya ya, Ryan gitu. Terus nanti di situ kan ada IGTV ya yang biasanya di tengah profil itu. Nah, teman-teman klik aja di situ dan nanti ada langsung ocehan Ryan episode 1 dan 2. Akan lebih seneng lagi jika teman-teman memberikan respon dan juga supportnya untuk aku dengan cara menekan tombol likes dan juga tombol share-nya. Tapi nggak apa-apa sih kalau nggak mau dipencet tombol likes dan juga tombol share-nya. Yang penting kalau di episode sebelumnya Ocehan Ryan ini membahas dari perspektif mahasiswi psikologi bersama teman-teman aku yang kemarin. Nah, kali ini agak sedikit berbeda nih. Kenapa? Karena aku akan menelpon salah seorang teman aku yang bukan berasal dari background psikologi. Tapi aku jamin banget teman aku ini orangnya keren banget. Pokoknya keren banget deh. Dan dia merupakan salah satu aktivis muda dari kampus ternama Indonesia yang berada di Bogor. Ya, apalagi kalau bukan IPB atau Institut Pertanian Bogor. Nah, ya udah, daripada kebanyakan oceh lagi nih akunya, nanti kalian kenalan langsung aja dari orangnya. Jadi sekarang aku telepon aja ya. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga diangkat. Halo, Kresna. Halo, Assalamualaikum. gimana? Waalaikumsalam. Lagi di mana nih, Kres? Lagi di hashtag di rumah aja. Hashtag di rumah aja. Oke. Kayaknya jadi format banget ya itu ya. Kalau ditanyain orang ya, lagi di telepon, lagi di mana, lagi di rumah aja. Iya. Kayaknya nggak ada jawaban lain gitu ya. Jadi kayak ya memang harusnya seperti itu Di rumah kan. aja. Bener. Kita kan ngikutin pemerintah kan. Iya dong. Harus sebagai warga negara yang Harus. baik gitu kan. Oke. Ya, Kita langsung aja nih. Tapi sebelum mulai, boleh dong kenalan sedikit untuk teman-teman Instagram. Siapa sih sebenarnya penelpon kali ini? aduh. Ini bukan siapa-siapa lah. Pastinya manusia ya. Masih manusia. Ya, oke, buat teman-teman.
kenalin, nama gue Kresna Bayu Adelta, atau di Instagram di Instagram punya username namanya @krezon. Jadi buat yang belum tahu bisa kepoin aja di Instagramnya. Mahasiswa IPB sekarang, tingkat akhir yang sedang tertunda penelitiannya karena corona. Aduh, Ya sedih ampun, sekali ya. iya. Tapi tetap harus sabar dan kuat ya sebagai mahasiswa akhir. Mahasiswa tingkat akhir. Ya, Ya, betul. temennya Ryan ya. Ya, Ryan atau Dita sih di kampus dipanggilnya? Ryan, Ryan. Oh, Ryan ya. Temennya Ryan ya. Dulu temen lesnya Ryan, sekarang di IPB, domisilinya di Bogor. Dari Lampung ya, SMA di Lampung. Temen les Mhm. sih dulu sama Ryan. Iya, betul Sekarang banget. di organisasi, lagi bantu-bantu di BMKM IPB sebagai Menteri Koordinator bidang kemahasiswaan. Menteri Koordinator Bidang Bidang Kemahasiswaan. kemahasiswaan lah. Tapi Nah, panjangnya sih pengembangan potensi mahasiswa dan media. Ya, at least itu kalau di kampus lain namanya kemahasiswaan lah. oh oke oke. Jadi simpelnya bidang kemahasiswaan. Ya, Sebagai ketua simpelnya koordinator ya, mantap. Menteri Koordinator Oke. BPH lah. Terus kayaknya pernah pengalaman lihat di Instagramnya pernah menjadi pemimpin apa gitu ya? Aduh, Boleh aduh. disebutkan nggak sih, Kres? Wah, mungkin kalau di kampus dulu di tingkat satunya tuh uh, pernah diberikan kesempatan jadi ketua BEM di tingkat satu ya Kak. Jadi kalau di IPB itu Mm-mm. tingkat satu atau mabanya itu namanya PPKU, atau kalau di ITB namanya TPB lah. Kalau di Unpad juga namanya TPB. Nah, itu ada BEM-nya sendiri tuh. Oh, Nah, gue oke. waktu 2016 sampai 2017 tuh berkesempatan untuk jadi ketua. Terus tingkat 2, eh, kalau di kampus tuh biasanya kan ada paguyuban daerah ya. Nah, Mhm. di Lampung itu kalau di IPB namanya Kemala, keluarga mahasiswa Lampung. Oke, Nah, gue pasti juga nggak asing lagi di lah nama Kemala ya, IPB gitu ya. Kemala, Kemala IPB. Ya biasanya kalau apa dulu tuh Januari suka ngadain TO-TO gitu loh, undang-undang artis. Ya, Iya, ngundang-undang artis. Keren-keren lagi yang diundang ya, Kres ya. ya itu ya, tapi ada lah nanti behind the story-nya lah nanti. Wah, Boleh, boleh mulai cari uang diceritain dari nanti. jual-jual kritik gitu kan. Nah, itu dulu tingkat 2 berkesempatan jadi presidennya lah, presiden Kemala. Terus tingkat 3 di fakultas berkesempatan jadi ketua BEM Fakultas Peternakan, dan kemarin baru aja selesai dan sekarang lanjut di BMKM tingkat akhir lah. Keren banget nih. Jadi ketua presiden, wah keren banget. Jadi kita akan membahas tentang bagaimana Waduh, sih menjadi seorang pemimpin berdasarkan pastinya nah, pengalaman dari seorang Kresna gitu. yep. Siap ya, Kres Mudah-mudahan ya? bisa berbagi lah sama teman-teman lah. Amin. Semoga bisa bermanfaat. Terus pengalamannya juga bisa diambil yang baik-baiknya gitu ya, Kres. Siap. Oke deh. Nah, mulai aja nih, pastinya dimulai dan diawali dari definisi seorang pemimpin. Apa sih arti seorang pemimpin menurut seorang Kresna? Oke, kalau ngomongin pemimpin ini mungkin banyak banget ya orang yang punya penafsiran sendiri nih soal pemimpin. Pemimpin tuh Mm-mm. ngapain gitu. Sebenarnya kalau buat gua aja kali ya, biar lebih ini ya, biar lebih santai ya, Iya, iya, boleh, boleh, nggak boleh. formal-formal banget ya. Kalau menurut gue sendiri pemimpin itu diambil dari kata tengahnya sih, mimpi ya. Jadi pemimpin itu ada karena punya mimpi. Dan setiap orang dari kita itu pasti kan punya mimpi ya. Nah, Mhm. itulah sebabnya kenapa masing-masing dari kita itu disebut sebagai seorang pemimpin, karena kita semua punya mimpi. Nah, bedanya pemimpin itu adalah orang-orang yang berusaha untuk merealisasikan mimpi untuk jadi sebuah kenyataan. Dan at least orang-orang yang bisa menjalankan mimpinya itu biasanya harus jadi orang yang di depan, karena dia bertugas untuk mengarahkan. Kayak misalnya nih, pemimpin di organisasi, dia pasti punya mimpi soal organisasinya, makanya dia dipilih untuk jadi orang yang di depan. Iya, Nah, jadi setuju. simpelnya kalau kalau yang gue pahami sih kayak gitu sih. Secara basic sebenarnya karena kita semua tuh punya mimpi, makanya kita harus mendeliver mimpi kita untuk kita laksanakan. Gitu. Wah, keren banget nih. Filosofi makna dari kata pemimpin seorang Kresna adalah berawal dari mimpi ya, Kres ya? Kayaknya Oke. biasanya kalau pemimpin kan rebahannya jarang ya.
Karena kalau kalau banyak rebahan kan mimpi-mimpi terus, kita nggak kerja-kerja gitu. Iya bener sih. Makanya pemimpin biasanya jarang-jarang rebahan karena definisinya ya mimpinya, ya rebahan kan sometimes perlu lah. Nah, karena kita perlu bermimpi. Nah, Hmm. tugasnya itu mimpinya kita laksanain, makanya rebahannya dikurangi. Gitu. Oke deh. Jadi pemimpin itu merealisasikan mimpinya nggak hanya rebahan doang gitu. Betul sekali. Jadi sampai Aduh, banyak rebahan. eh, tapi mohon maaf nih, saya salah satu dari kaum rebahan nih, Pak. Rebahan kan nggak apa-apa, ya nggak boleh kan kebanyakan rebahan. Iya benar. Sesuatu yang berlebihan itu nggak boleh. Nggak boleh. Kan di Oh, agama juga nggak boleh kan. iya benar. Nah, tadi udah arti seorang pemimpin. Nah, tahu nggak sih, Kras, apa bedanya pemimpin dan kepemimpinan? Artinya Wah, itu apakah berbeda atau seperti apa menurut Kresna? kalau kepemimpinan itu lebih ke sifat ya. Apa namanya, sifat yang dimiliki seorang pemimpin. Nah, setiap Hmm, kita kan pasti pasti harus jadi pemimpin dong kan. Kalau di agama gua juga dikasih tau kalau manusia itu bakal jadi pemimpin di muka bumi gitu. ya, Nah, betul. cuman yang membedakan kepemimpinannya. Ada yang kepemimpinannya macam-macam nih. Ada yang stylenya, ada yang A, ada yang B. Mungkin kalau kita biasanya lebih kenalnya itu tipe-tipe pemimpin. Nah, itu Gaya, dipengaruhi gaya sama pemimpin ya. kepemimpinan. Gaya pemimpin itu kepemimpinan namanya. Nah, jadi lebih ke stylenya. Makanya leadership setiap orang itu beda-beda, tapi setiap orang pasti leader. Tapi setiap leader itu belum belum tentu punya leadership yang sama bagusnya. Itu sih Maksudnya bedanya gimana tuh? kurang lebih Maksudnya bisa dijelaskan lebih soal leadership. dalam lagi nggak? Jadi misal nih ada yang leadershipnya, ada yang kayak kita ngelihat seseorang nih Mm-mm. apa namanya jadi pemimpin nih, taruhlah pemimpin kampus ya, presma lah, presiden mahasiswa. Oke. Ada yang pasti punya bilang, wah dia tuh cara mimpinnya bagus. Nah, ketika teman-teman membicarakan cara mimpin, itu teman-teman membicarakan kepemimpinan. Tapi kalau Oh, misalnya, wah dia pemimpin ya, nah kalau teman-teman membicarakan dia pemimpin, maka teman-teman sedang membicarakan dia sebagai seorang leader. Tapi nggak ngomongin bagus atau enggaknya, cocok atau tidaknya. Nah, kalau cocok atau tidaknya atau bagus atau tidaknya itu namanya kepemimpinan. oke. Gitu. Sifat ataupun hal yang merujuk lagi ke hasil pemimpinnya itu namanya Mm. kepemimpinan. Oke, oke. Nah, terus tadi sempat disinggung juga tuh sama lu sendiri kan bahwa setiap pemimpin memiliki gaya kepemimpinannya masing-masing. Nah, gaya Hmm. kepemimpinan apa sih yang lu pakai selama Uh, ini gitu dalam memimpin sebuah organisasi? uh, kalau di gua sendiri ya, gua punya punya style yang selalu gua terapkan itu pemimpin yang dekat. Aduh, kayak kampanye ya jadi. Ya, kan kita lagi membahas Ya, kepemimpinan, nggak apa-apa dong. ya lagi bahas kepemimpinan ya. Jadi kalau kalau gue sih sebenarnya nggak ada kan, banyak kan kalau kalian baca buku self self leader ya, Mm-mm, self leadership kayak misalnya passenger follower dan sebagainya. mm-mm. Balik lagi sebenarnya itu belum tentu cocok sama lu, karena gue ini orangnya rame ya, orangnya rame terus suka ngobrol sama orang banyak. Gue biasanya pakai style kepemimpinan di mana gue itu salah satu orang yang gak cuman mikirin tentang teknis hasil akhir, tapi gue juga kadang tuh suka dengan orang yang langsung terjun secara personal nih. Jadi gue kadang tuh sampai anak-anak gue tuh bilang Mm-mm. gue ini kalau di depan anggota gue atau di depan staff-staff gue, gue ini kayak nggak punya harga diri gitu. Jadi gimana? Gimana Pernah tuh, dengar ya gimana kayak tuh? menurut gue seorang pemimpin bisa dekat banget sama seorang staffnya atau Mm-mm, anggotanya mm-mm. kalau udah kayak nggak ada skat. Oh, Jadi ya oke. sometimes lu kadang bisa bully-bulian sama pemimpin lu, bisa ngobrol-ngobrol yang hal yang sifatnya personal. Nah, itu gaya gaya kepemimpinan yang gue pakai. Jadi sampai hal-hal kecil urusan staff gue yang Mm-mm. baik itu personal dan maupun apapun itu, gue mencoba untuk masuk sampai sedalam itu buat biar gue dekat sama anak-anak gue, karena buat gue kalau kita bisa ngamanin circle kita di luar pekerjaan dengan anggota itu, Mhm. jadi nggak usah ngomongin pekerjaan doang nih sama anggota, tapi ngomongin kedekatan personal, maka lu bakal lebih mudah untuk transfer visi lu. Jadi biasanya anak-anak gue tuh nganggap gue tuh kayak gitu, wah nih
kadang nih gini nih, tapi itu ada plus minusnya ya. Jadi Iya, gue kadang eh anak-anak tuh suka gak tau tempat lah bahasanya ya, suka gak tau tempat tuh, wah ini suka ngebully kita di depan umum kan. Tapi ya menurut gue so fine, itu nggak ada masalah karena gue nyaman dengan style kepemimpinan gue kayak gitu sih, gitu iya, kalau yang gue pakai mm-mm. Iya kan. bener sih. Lebih enak kayak pendekatannya itu person to person gitu ya. Ya benar, kan lu Mm-mm. juga psikologi kan pasti tahu lah, apa namanya yang lebih kayaknya lebih kena ke personal itu jauh lebih mudah Iya bener sih. untuk ini Cuma kan. memang effortnya itu lebih Ya lebih apa jelas, ya, lebih keras aja gitu. Jadi kita melalui pendekatan satu orang gitu kan. Jadi agak satu orang lebih ya. lama Kadang tapi gua itu tuh worth it suka gitu. nih ngobrol sama staff, misalnya ada staff yang murung ya atau kurang Hmm? baik lah, Hmm? bisa gue lihat itu kadang ya gue ajak makan kan, tapi terus kadang-kadang juga gue ajak telepon malam-malam. Ya cewek juga gitu sih, tapi kan yang kita pakai pendekatannya kan nggak, bukan pendekatan soal itunya kan, tapi kan lebih ke arah ya selagi lu jadi anggota gue atau jadi staff gue, ya lu jadi tanggung jawab gue gitu. Iya Jadi bener. apapun yang terjadi sama lu, karena kan gini ya, kalau ikut organisasi kan kita kan nggak dibayar ya, Mhm. ya kan, Iya nggak iya dibayar. bener. Bahkan kalau lu danusan ya, dana usaha, lu jualan makanan, kadang makanannya lu beli juga kan, Iya, makanannya lu yang beli. sebagai anak danus Kayak gue merasakan itu iya sih. sebagai anak, iya kan, Iya iya lu setuju. yang jual makan, lu yang beli makanannya buat ngasih. Nah kan terlalu banyak lah effort yang dikeluarkan orang-orang. Nah itu tugas sebagai seorang pemimpin buat mengamankan apa yang jadi pengorbanan mereka itu jadi nggak sia-sia, Iya benar. itu sih. Dan menurut gue yang paling penting juga dari seorang pemimpin ya, itu harus memberikan apa ya, Ya apresiasi, appreciation gitu terhadap apapun lah hasil yang telah diberikan oleh staffnya gitu kan. benar, benar banget tuh. Ya kadang Meskipun, cuma diucapin terima kasih, atau kadang yes, bener di banget. Kayak terima kasih wording, itu udah, dikasih wording. udah berharga Iya banget sih. kan, wah gila, gue dibilangin makasih nih sama ketua gue itu, sometimes mungkin buat kita kecil ya, buat buat kita yang pimpinan kayak nggak terlalu banget lah, tapi buat Mm-mm, seorang staff kan itu bakal berharga. memacu kerja mereka juga sih, Iya, harga banget. benar-benar. Jadi, em, ya itu. Jadi begitu guys, style pemimpin dari seorang Kresna. Tapi style lu itu apakah lu buat sendiri atau mengikuti berdasarkan teori yang pernah apa ya? Bentar-bentar, gue menyusun katanya dulu. Agak grogi nih ngomong sama ketua BEM. Aduh, aduh, aduh. Maksudnya style yang tadi lu udah ceritakan, apakah lu buat sendiri atau lu mengikuti role model dari seorang pemimpin? Iya, iya. Ini kayaknya jadi pertanyaan wajib deh kalau gue ngisi materi atau Oh iya? diundang gitu. Iya, pasti ini pasti Oh. jadi pertanyaan karena buat ukuran apa namanya, leader-leader sekarang ya, apa Mm-mm, namanya di kampus ya terutama ya, mhm, jarang yang pakai style kayak gini, kayak gue. mm-mm. Karena biasanya kan orang tuh, gue dipilih karena dia ganteng. Gue kan ganteng juga nggak terlalu ya, bukan, gue nggak bilang gue jelek juga ya, Iya, iya, gue iya. juga nggak bilang gue terlalu ganteng gitu kan. Iya, Kan biasanya ada tuh yang kayak, wah milih pemimpin ini, wah yang ganteng dulu nih kayaknya, dari mukanya, wajahnya cerah nih, jadi mimpin gue kayaknya enak gitu. iya, iya, Nah bener. orang, iya kan sih, ini kan biasanya cewek-cewek kan gitu ya. Iya, iya. Gue Wah juga orang, milih kayak gue nggak terlalu kenal nih siapa calon-calonnya, ya udahlah gue berdasarkan uh, good looking aja gitu. good looking aja kan, karena rasanya wah dia ngurus muka dia aja bisa, gimana Iya, nanti ngurusin betul. organisasi Mm-mm, gitu kan. Nah, mm-mm. kan kalau gue tuh orang-orang kenal gue di kampus karena emang karena track record gue gitu, karena gue ketika gue dikasih kesempatan buat memimpin organisasi, ya gue maksimalin dengan baik. Nah sebenarnya kalau ngomongin teori, gue termasuk orang yang lumayan suka baca buku mengenai kepemimpinan ya, tapi cuma sebagai pengetahuan aja sih, nggak gue Oke. terapin. Jadi Mhm. kalau gue kayak gini, sebenarnya orang-orang di luar sana itu ada. Nah, basicnya kenapa gue menggunakan style kepemimpinan kayak gini yang gue buat sendiri, mengikuti kesesuaian diri gue, Mhm. karena gue tahu orangnya kayak gini, dan gue ngebuat orang lain itu paham akan gue yang kayak gini. Bukan Oke. ngebuat gue yang memposisikan diri gue ke orang lain, tapi membuat orang lain itu paham
kalau gue orangnya kayak gini. Nah, dari sana itu kita bisa tangkap bahwa sebenarnya teori kepemimpinan itu bisa berlaku kalau lu sebenarnya mirip dengan orang yang menciptakan teori itu. Misal nih, karena nggak semua orang itu punya taste ya, punya taste yang sama, punya style yang sama. Iya nggak sih? Kayak lu misalnya lu dikasih kesempatan buat mimpin kan pasti lu punya kecenderungan untuk mengulangi hal yang udah lu lakuin di tempat lain. Iya, betul. Nah, itu nama teorinya STAR. Ada nama teorinya tuh STAR tuh. Nah, itu di salah satu teori itu emang bilang bahwa orang tuh punya kecenderungan untuk melakukan hal yang sudah dia lakukan di tempat lain, tempat sebelumnya. Nah, gue berkaca dari sana, dan karena gue udah udah berkali-kali dapat kesempatan untuk mimpin satu organisasi, akhirnya gue belajar dari kesalahan-kesalahan gue yang sebelumnya, dan itu gue jadikan teori yang kalau misalnya gue dipinta ngisi beberapa kesempatan pimpinan-pimpinan di BEM ataupun pimpinan-pimpinan di organisasi kemahasiswaan, itu yang gue selalu deliver ke mereka. Gue nggak pernah memaksakan kalau style kepemimpinan kayak gini itu lebih baik daripada style kepemimpinan kayak gini, karena setiap kita itu sebenarnya punya caranya masing-masing. Cuman ada yang udah nemu dan ada yang belum nemu. Sesuai aja sama style kita sendiri sih sebenarnya. Iya. Yang gue tangkap poinnya adalah be original gitu ya, kayak. Ya, that's it. Benar sekali. Lu ya boleh aja gitu, lu menyontoh dari seseorang, tapi lu juga harus menyesuaikan dengan diri lu, jangan memaksakan gitu kan. Dan, ada lo nih, gue mau kasih sedikit ini deh. Ada teori kepemimpinan itu yang dia mendekatkan pendekatan keuangan. Jadi ada salah satu, gue tuh lupa di salah satu buku itu yang bilang kalau lu punya duit banyak, itu jauh lebih mudah diikutin sama orang lain daripada lu nggak punya duit. Tapi kan, iya bener, secara teori betul dong. Maksudnya kalau lu punya uang banyak, misalnya nih, dana organisasi dari duit lu lah gitu. Dari ngapresiasi staff, misalnya setiap hari dikasih coklat, ya pasti kan orang pasti bakal seneng dong sama lu. Pasti secara ini kan, secara teori emang benar, tapi kan nggak semua orang bisa menggunakan style kayak gitu dong. Iya benar. Ada yang misalnya pakai pendekatan-pendekatan yang lain. Itu yang kadang memang di buku itu bisa jadi referensi, tapi nggak jadi hal yang mutlak. Jadi be original aja. Yes, be original. Keren banget dah pembahasan ini. Terus ada lagi nih stigma bahwa seorang cewek, lu nggak bisa mimpin gitu. Wah. Sering denger kan? Sering banget denger itu kan. Nah, wah, apalagi lu di IPB, lu. Aduh, di IPB kan Institut Pesantren Bogor kan. Gue baru denger istilah ini loh, ya ampun. Institut Pesantren Bogor. Susah cewek kalau di IPB tuh. Di stigma kayak gini kan banget di sana. Nah, kalau lu sendiri setuju nggak sih dengan stigma itu gitu? Kalau nggak bisa, gue nggak setuju ya. Maksudnya, menurut gue setiap personal ya. Kan kalau kayak gitu kan berarti kenanya ke gender ya. Ya inilah makanya timbul feminis di dunia ini karena mereka merasa didiskriminasi. Iya. Ya kan itu menurut gue diskriminasi kan. Nah kalau misalnya cewek bisa jadi pemimpin lah pasti, nggak mungkin nggak bisa jadi pemimpin kan. Karena tadi basicnya kan setiap orang itu pemimpin. Mau dia cowok, mau dia cewek, mau dia anak muda, mau dia orang dewasa. Setiap orang tuh pemimpin, cuman kan yang membedakan ada yang kepemimpinan yang mungkin cocok, ada yang kepemimpinan yang mungkin nggak cocok. Lu pasti nggak setuju lah sama argumen kayak gitu. Berarti lu bukannya gue feminis ya, tidak. Iya, I mean maksudnya kan biasanya wah cewek nih, wah lu bela cewek nih buat jadi ini gitu. Ya nggak gitu boy, jadi ada namanya prinsip keadilan lah. Kalau misalnya keadilan kan kita semua bisa punya ruang gitu, ruang dan kesempatan yang sama. Yang sama, iya, sepakat. Iya, karena zaman sekarang nggak memandang itu lagi gitu sebenarnya sih. Yang dilihat adalah kemampuannya dan kualitas kan. Kualitas dirinya sih. Kalau misalnya dibandingin kayak Bu Risma juga kan yang di Surabaya kan. Iya. Tetap nggak kalah keren kok dibanding Ridwan Kamil atau Anies Baswedan. Dia juga tetap keren juga kan walaupun dia cewek kan. Iya. Yang di Tangsel juga Bu Airin, wah keren banget sih. Iya, Bu Airin juga keren juga tuh. Jadi ya nggak terbatas menjadi seorang pemimpin karena lu cewek gitu. Enggak, menurut gue juga sih nggak sepakat dengan hal itu. Tapi kadang ceweknya nggak sih yang insecure? Maksudnya dia yang kadang tuh takut buat mimpin.
Kan Iya. ngerasa kayak wah udah, karena mungkin karena stigma ini kencang banget ya, jadinya orang-orang cewek-cewek terutama itu jadi males buat jadi pemimpin gitu nggak sih? Iya benar. Nggak tahu sih, mungkin yang lu rasain mungkin gitu. Iya sih. Waktu dulu juga gue pengalaman di SMA, awalnya gue diminta untuk menjadi ini ya apa presiden tapi gue nggak mau gitu. Jadi gue ya udah gue wakilnya gitu. Emang Lebih kayak gitu. insecure, dibilang insecure. Mungkin karena stigma pemikiran tadi itu Iya. udah merasuk banget gitu. Jadi kayak ada cowok ya udah cowok dulu aja gitu. Ya Padahal ya cewek juga bisa man, the power of girl gitu kan. itu Girls power yang zaman now girls power. bilangnya. Iya, jadi gue juga nggak sepakat sih. Terus, em, karena lu udah sibuk banget nih, banyak organisasi kan pastinya yang lu ikutin selama lu berkuliah 3,5 tahun ya. Ini jalan berapa sih kita? 3,5 tahun kan ya? 3,5, iya, Tiga tiga setengah setengah tahun tahun kan? lah. Ya, Masuk masuk tahun 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 keempat. keempat ya. Mm-mm. Lu gimana nih mengatur waktu antara kuliah dan organisasi? Apakah Klasik lu banget ini ya. keteteran banget? Iya, karena ini yang ditakutin mahasiswa-mahasiswa baru. Nah, pendengar-pendengar Ocehan Ryan ini kan banyak nih yang mau masuk kuliah. Nah, mungkin lo bisa memberikan wejangan untuk jangan takut masuk organisasi dong gitu. Soalnya banyak Oh, banget dan ini pas waktu ya, gue ya. zaman maba juga merasakan itu kayak aduh ntar keteteran gak ya waktu kuliah sama organisasi gue padahal ya nggak gitu gitu loh. Sebenarnya ini karena oknum-oknum nggak sih sebenarnya, karena mungkin aktivis-aktivis yang terblow up itu adalah aktivis-aktivis yang punya nilai kecil. Makanya ada pertanyaan kayak gini. Ya nggak sih kan, Mm-mm. kalau misalnya nggak ada yang nge-blow up apa namanya, padahal sebenarnya mah ada banyak kok aktivis yang nilainya bagus, bahkan ada Iya. juga presma yang mapres juga juga ada juga sebenarnya, tapi karena mungkin karena nggak nge-blow up ya, jadi nggak diangkat dan nggak di isunya nggak beredar, jadinya Mm-mm. malah aktivis-aktivis yang nilai-nilainya jelek ini yang beredar nih ininya informasinya gitu kan. Padahal sebenarnya kalau gua ya Mm-mm. eh, dapat kesempatan sebenarnya kemarin tuh udah berapa organisasi ya, lumayan lah, lumayan banyak sebenarnya. Hal yang selalu gue pakai itu adalah setiap mahasiswa itu punya hal wajib atau sebuah kewajiban, amanah pertamanya adalah kuliah, ya nggak sih? Mm-mm. Benar, Kalau sepakat. amanah pertamanya kuliah lah, dan semua orang yang masuk ke kampus itu tujuan pertamanya adalah kuliah. Kuliah. Itulah sebabnya makanya ada tes, ya kan, Mm-mm. kayak kita di PES harus ikut ujian, harus ikut mungkin dulu SBM, SNMPTN dan sebagainya. Itu Mm-mm. karena kita dipilih untuk kita menyelesaikan studi kita Mm-mm. itu kewajiban pertama kita. Nah, kewajiban pertama ini nggak boleh hilang. Nah, ketika kewajiban pertamanya ini dianggap sudah bisa kita selesaikan dan sudah bisa kita apa ya, kita nyambi lah bahasanya, Mhm. ikutlah organisasi. Jadi ada dua sebenarnya, kuliah dan organisasi itu adalah hal yang apa ya, kalau kata apa Ainun itu ya, ini ya di Habibie Ainun itu satu buku tapi beda lembaran. Oke. Itu tuh paket. Jadi kuliah itu di halaman kesekian, organisasi itu di halaman setelah kuliah. Jadi seharusnya yang ideal adalah orang-orang yang apa namanya aktivis itu, ketika dia sudah memutuskan untuk ngambil organisasi, maka dia harus memikirkan bagaimana manajemen dia di kuliahnya. Jadi ya ketika di organisasi ya lo harus totally dan harus nggak bukan tidak memikirkan kuliah. Jadi ketika di organisasi ya harus benar-benar totalitas di organisasi, dan ketika lo kuliah itu harus totalitas di kuliah. Makanya kalau lagi di kelas jangan mikirin urusan di luar kelas, tapi kalau lagi di luar kelas juga jangan mikirin urusan di dalam kelas. Kan Mhm. kadang kebalik-balik nih, Iya kalau lagi benar. kuliah suka mikirin aduh nanti rapat gimana, nanti apa namanya, nanti gue ada apa namanya harus kesini, harus nemuin Iya. sponsor, harus nanti nemuin mitra, itu lagi kuliah. Terus tiba-tiba pas lagi organisasi, aduh tugas gue gimana, ini gue gimana, ini gue gimana. Nah ini yang suka kebalik-balik nih, makanya kadang uh, kalau kalian lihat nih misalnya beberapa organisasi atau aktivis-aktivis yang jago itu biasanya nih ya, gue nggak membenarkan ini ya, Mhm. maksudnya tidak menyuruh teman-teman membenarkan ini, biasanya dia tidur kalau di kelas biasanya. Mhm. Kenapa?
dia make waktu tidurnya itu buat organisasi. Tahu nggak? Oke, iya Jadi dia paham. muter nih. Jadi waktu tidur yang biasa dia pakai itu dia pakai buat organisasi. Makanya kebanyakan aktivis itu tidur waktu lagi di kelas. Nah, yang cerdas adalah biasanya tidur ini, lu perhatiin nggak kalau misalnya emang dia pintar secara manajemen, biasanya dia recording Oke, iya, materi zaman yang semakin disampaikan sama dosennya. canggih. Mm-mm. Kan sekarang ini apa namanya zaman kan indah ini ya. Jadi recording. Jadi ketika sudah keluar dari kelas, dia ngurusin organisasinya. Ketika sudah kosong, nanti dia bakal dengerin recording yang disampaikan ke dosen dan nanti dia nanya sama temennya. Oke. Itu yang manajemen udah mepet banget ya. Udah misalnya udah nggak punya waktu. Tapi ya selagi masih ada. Ketika intinya tuh gini, bagi waktu yang benar. Ya ketika lu ada di kelas, ya lu di kelas, hati lu di kelas, otak lu di kelas, hadir penuh sadar utuh lah kalau kata temen gue tuh. Jadi kalau Hmm. di kelas ada dosen, eh, khusyuk lah dengerin dosen itu. Walaupun kadang dia kayak ngedongeng atau apapun itu ya. Ketika di kelas, lagi di kelas, lu harus totally ada di kelas. Tapi ketika lo lagi di ruang rapat, ya lu harus totally ada di tempat rapat. Oke. Kayak gitu. Mhm. Jadi gitu, hadir penuh, sadar utuh. Utuh. Oke, keren banget nih, hadir penuh, sadar utuh. Terus terakhir nih, Kres, gue mau nanya, Hmm. ada nggak sih tips dan pesan lu untuk teman-teman Instagram yang mendengarkan ini supaya menjadi, jangan takut lah untuk menjadi seorang pemimpin gitu di masa depan. Cila. Ya, Tips cerita. dan pesannya nih, Kres, dari Krezon. 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 Instagramnya kan Oke, Krezon. kalau tips tips sendiri ya, sebenarnya kalau untuk jadi pemimpin tuh eh, secara basic intinya berani sih. Kalau tips ya, Hmm. berani dan lu berani dalam segala hal, berani dalam mengambil konsekuensi, berani dalam mengambil sebuah keputusan. Karena kebanyakan dari milenial sekarang, menurut riset, itu banyak yang uh, passenger. Passenger itu dalam artian orang-orang yang cuma ikut-ikutan doang. Oke. Nah, pertanyaannya, lu tuh mau jadi orang yang sekadar ikut-ikutan atau jadi orang yang diikuti? Nah, kan kayak angkot nih, kalau kita ngomongin angkot ya, Hmm. angkot kan dalam satu angkot itu supirnya cuma satu kan, Mhm. penumpangnya banyak. Banyak. Ya kalau penumpangnya ada banyak, supirnya cuma satu. Tapi si supir ini yang bisa menyelesaikan semua permasalahan yang ada di belakang, orang-orang yang ada di belakang. Dia yang nganterin ke sini, dia yang nganterin ke sini, dia yang nganterin ke sini, dia yang nganterin ke sini. Padahal dia cuma satu orang. Mhm. Nah, pemimpin itu kayak gitu, dia harus tanggung jawab dia berani ngambil tanggung jawab sehingga dia juga harus berani untuk menyelesaikan tanggung jawab itu dengan baik. Dan kalau lu jadi pemimpin, uh, apa ya, totali dan lu lakuin yang bisa lu lakuin. Karena kalau di agama gue juga kan dijelasin kalau pemimpin itu ibarat satu kaki lu udah di neraka dan satu kaki lu udah di surga gitu. Kalau misalnya lu udah berani ngambil sebuah keputusan, maka ya udah lu ambil secara bijak dan ambil secara baik gitu. Terus pesan juga buat teman-teman yang pendengar ocehan Ryan, intinya mah kalian nggak usah takut buat jadi pemimpin karena pemimpin itu kepemimpinan itu soft skill dan sama kayak public speaking, sama kayak lu jago bahasa Inggris atau lu apapun itu. Dan salah satu kebutuhan yang dibutuhkan di 21st Century, kalau teman-teman nanti ada waktu silakan nonton di YouTube ya. 21st Century itu salah satu komponennya adalah ngomongin soal kepemimpinan semuanya, kayak misalnya creativity, kompleks kompleks problem solving, itu ada di kepemimpinan semua. Dan mumpung nanti mau masuk kampus ataupun pas di kampus, ada wadah belajar nih yang namanya organisasi di kampus. Dan itu teman-teman nggak akan dapetin di kelas manapun. Mau ambil mata kuliah apapun, nggak akan ada yang ngajarin tentang gimana caranya nyusun rapat, gimana caranya nyusun nyusun kerangka bekerja. Karena itu nanti mau nggak mau dan suka nggak suka bakal lu pakai di pasca kampus. Karena mumpung ada tempat pembelajaran yang murah, ya nggak sih, kan murah dan gratis lagi ya Iya, di benar. kampus itu kan, dan gratis. Ya belajarlah buat jadi pemimpin di kampus. Karena nanti kalau ada di pasca kampus lu kerja, lu mau ikut seminar aja, seminar kepemimpinan itu Mhm. bayar 40, 50 bahkan sampai 100 juta Iya, iya, buat ikut. pernah.
Yang dasarnya aja udah lebih dari 5 juta ke atas ya. Iya, undang pembicara itu kan mahal ya. Undang pembicara itu kan mahal. Iya Jadi betul. pasti kalian pasti bakal bayar. Nah, mumpung masih ada wadah yang gratis di kampus, cobain. Iya, Gitu. setuju. Dan emang guru paling terbaik adalah bukan ikut seminar. Ya ikut seminar bagus. Tapi guru yang paling terbaik adalah sebuah pengalaman. Karena kalau misalnya Ah, nggak ada pengalaman, ya lu nggak bisa belajar dari situ ya kan. bener banget tuh. Oke deh. Wah keren banget sih. Ada lagi nggak yang mau ditambahin, Pres? Pesan-pesannya nih. Pesan paling buat cewek-cewek sih, jangan insecure lah kalian. Buat Susah gue tahu juga nyari dong ya. pimpinan cewek. Iya, nyari pimpinan cewek itu susah. Jadi ya di tengah zaman sekarang sih buat para cewek-cewek sih terutama ya, stigma pemimpin, cewek-cewek nggak bisa jadi pemimpin tuh mungkin dikesampingin dulu lah. Intinya kalian kalau misalnya bisa bersaing dan mampu, ya cobain aja mimpin. Banyak kok sekarang yang udah jadi apa namanya pemimpin-pemimpin tuh dari cewek-cewek sih. Mm-mm. Karena kita kita tuh susah nyari temen yang apa ya, kan bahkan di UI aja sekarang sorry ITB ya, ITB itu presmanya sekarang cewek, rektornya juga cewek. Mm-mm. Maksudnya ternyata kok kampus Bandung pun dikuasai sama cewek-cewek. Rektor UIN Jadi kalian juga. Rektor juga UIN kan iya juga. tuh, Iya, rektor dan banyak juga kan UIN. dekan-dekan juga cewek kan. Iya benar. Artinya jangan jangan banyak inilah, jangan banyak takut, banyak ketakutan Mm-mm. gitu. Ketakutan itu hanya ada di pikiran kamu sendiri gitu. Hmm. Belum tentu juga ketakutan itu terjadi, ya kan? Jadi, Asumsi sih atuhnya ya gitu ya, iya, jadi cuma asumsi kan. Ryan asumsi. juga pernah ngerasain mimpin kan. Gimana di kampus masih berarti, apa Eh, udah meninggalkan dunia iya dunia nih. persilatan? Sebenarnya sih harusnya bulan April ini udah selesai. Cuma berhubung Nah, ada pandemik ini, gak tahu lagi sih sebenarnya gimana perkembangannya. Ya mudah-mudahan aja akan segera berakhir. Toh juga nggak bisa ngadain acara apa lagi, apapun kan di that's kampus. itu yang Mm-mm. jadi problema semua organisasi, aktivis-aktivis kampus Iya, sekarang. Wah, ini bener. kita ya semua jadi semua terbatas gitu. Bahkan kalau di IPB kemarin kita Hmm? udah hampir ngapain opening opening acara olahraga, udah hamin seminggu itu, dan bang semua Wah, itu ditutup. Dan ya sudah, kita mau rasanya, gimana gitu. iya pasti rasanya hancur banget sih itu, ya ampun. Ah iya, menenangkan staff-staff itu, aduh bang ini gimana, kita udah kayak gini udah kayak ya. Cuman ya sekarang yang kita perlukan, nah ini juga salah satu hal yang perlu di dalami ya di ketika ngambil kepemimpinan adalah agile learner atau uh, pemimpin yang adaptif, pemimpin yang lincah gitu. Oh Karena iya, kalau kayak that's it. gini Hmm? kita perlu perlu apa ya, perlu ada perubahan nih kayak gini ya. Kita harus mau nggak mau harus ngikutin perubahannya kayak gimana. Iya, benar-benar. The show must go on gitu. Proker nggak bisa dijalanin secara offline, maka semua berubah jadi online gitu ya. Mhm. Secara basic ya, intinya dengan adanya kayak gini jangan berhenti. Kita cuma perlu mengubah cara kita. Iya, benar caranya. Tetap harus dijalankan, tapi caranya aja yang berbeda. Caranya. Ya, semoga aja pandemik ini segera berakhir ya Allah. Karena udah rindu banget dengan suasana luar, apalagi di Jakarta ya kan. Kerasa banget crash yang bener-bener. Gue kan aktif juga kan, maksudnya keluar ke sana sini dan itu hampir tiap hari gue keluar dari kosan dan ini bener-bener terkunci dalam kosan sendiri gitu kayak wow. Ini Se- aja ya, gue lucu sih. Maksudnya orang yang jarang malas kuliah ya, bahkan orang-orang yang malas kuliah ini rindu kampus loh sekarang tuh. Kayak iya, orang-orang yang malas kuliah aja sampai 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 tiba-tiba gitu, entah kesambet apa nanya, ini kampus kapan bukanya sih, kampus kapan ini. Padahal mungkin ini malas kuliah gitu. sebenarnya kangennya kangen kangen suara lagi suasana kampus sih Iya, mungkin. maybe gitu ya. Terus tiba-tiba aja gitu kok, ini orang biasanya orang dulu kuliah juga males gitu. Suasana kampus buat Jadi nongkrong-nongkrongnya itu tanya-tanya. yang asik, Kres, sebenarnya.
Dan gak kita dapetin kan kalau kayak gini kan. Iya, makanya ya ampun. Tapi ya semoga aja segera berakhir. Berdoa Amin. terus. Ya, ini ujian bersama lah. Iya, benar. Sepakat. Tapi di sisi lain juga kita bisa ngambil hikmahnya sih bahwa ya udah sini para aktivis kampus, mahasiswa yang terlalu aktif. Jadi istirahat dulu sini yuk. Istirahat dulu. Ya kan? Istirahat dulu sini jadi kaum rebahan sini. Iya, bisa banyak bermimpi lah sekarang lah. Oh iya benar. Merajut mimpi ya sambil merajut Rajin mimpi dulu. mimpi, Nanti kalau udah selesai mengolah. langsung ngejar lagi kan. Iya benar banget. Langsung terisi penuh kan energinya. Terisi penuh. Langsung ya. Ya udah. Terima kasih banyak ya Kres waktunya. Siap, Bu Rayen. Nanti kalau misalnya pendengar Ocehan Ryan mau ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi tentang pengalamannya Kresna, bisa banget langsung DM, serbu aja DM-nya @Kreszone. Ya. Ngomong-ngomong Kreszone Siap, siap. apanya friendzone, Kres? Itulah, jadi daripada kita, apa namanya, Daripada friendzone memikirkan mending ke banyak Kreszone zona. aja. Iya, kalau friendzone kan kita terikat sama orang lain. Kalau crazone kan kita terikat sama diri kita sendiri. Asik. Ya, asik. Ya udah segitu dulu aja. Terima kasih banyak Kresna, semoga sukses Sama-sama. terus. Kalian juga sehat-sehat di Jakarta. Iya, siap. Stay safe dan tetap di rumah aja. Accept. Tetap di rumah aja. Oke deh, ya udah. Terima kasih ya, Kres. Gue tutup ya. Yo, yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.